yang mana pada kesempatan kali ini alhamdulillah telah hadir di belakang kita para guru-guru kita. Anda bisa lihat beliau semua dihalang pakai jaring besi karena takut ada hewan buas. Masya Allah, karena guru-guru kita semua bisa tahu mana ilmu mana bukan, betul? Sekali lagi jawab, karena jasa para guru-guru kita lah kita bisa tahu mana hukum halal mana haram, betul? Mana baik mana buruk, betul? Mana kopi mana canet, mana nggak ada. Ada ini 2 botol persis kayak lagi dagang cupang. Baik, seluruh pengurus OSIS yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya beserta para ketua kelas dan siswa-siswi MAN 1 Cianjur yang sangat saya cintai. Semoga semua Allah berikan kepintaran dan kesolehan sehingga bisa mengangkat derajat orang tua kita fid dunya wal akhirah. Ada yang diijabah doanya oleh Allah. Saya belum berdoa dan dulu amin. Maka kita doakan semoga orang isu ade kuring hayang donatina piring, padahal matai kuring anu penting enggeus garing, anu penting enggeus tah ngaku. Di bulan Ramadan ayeuna mah nyunut petasan. Dulu tuh pistol. Di antara sekian anak yang nembak-nembakin pistol ke langit, ada satu orang anak yang dia tidak terkontrol sambil ajrut-ajrutan. Ajrut-ajrutan naon bahasa Indonesiana? Oh, loncat-loncatan. Betul, bagus. Loncat-loncatan, akhirnya pistolnya tidak kekontrol, malah meleset ke pinggir, bukannya ke atas malah ke pinggir. Peluru pistol tersebut mengarah pada ini namanya apa? Tarang cina. Jidat. Apa ini? Jidat. Kepala pokoknya ya. Mengarah pada kepala seorang anak perempuan, padahal padahal anak seorang Nasrani yang pada saat itu mengikuti perayaan Maulid Nabi karena ramai. Akhirnya anak tersebut tertembaklah dengan peluru pistol tersebut. Akhirnya anak tersebut tergeletak dalam keadaan bersimpah darah. Lalu ibunya merangkul dalam keadaan menangis. Anakku. Dipeluklah anak tersebut dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Pada akhirnya para dokter di rumah sakit tersebut tidak mampu mengobati luka anak tersebut karena pelurunya terlalu dalam menembus otaknya. Masya Allah. Akhirnya adik-adik sekalian, ini kata dokter, Bu, ini anak mesti cepat-cepat dibawa ke Amerika. Dibawalah ke Amerika. Pada saat di tengah perjalanan, si ibu sambil memangku anaknya, dia berkata, berteriak memanggil nama Muhammad dengan tujuan menghardik, menjelek-jelekan Nabi. Karena kenapa? Menyesal anak diizini mengikuti perayaan Maulid Nabi, akhirnya tertembak. Apa kata si ibu? Ya Muhammad, aina anta ya Muhammad? Wahai engkau yang bernama Muhammad, di manakah engkau wahai Muhammad? Unzur ila binti, lihatlah anakku, madza fa'ala ummatuka fi yaum ihtifali maulidik,
apa yang telah diperbuat oleh umatmu pada saat perayaan hari kelahiranmu. Anakku tertembak, wahai Muhammad. Si ibu Nasrani tersebut memanggil nama Nabi dengan merasa kesal, tapi dalam hatinya ada sedikit harapan. Bukankah Muhammad ini Nabi? Masa gak bisa nolong? Ada sedikit harapan. Akhirnya sampailah di mana? Di rumah sakit yang dituju. Para dokter memberikan tindakan. Si ibu dengan keluarga menunggu di luar. Tak lama kemudian dokter keluar dari ruangan dan memberikan kabar duka. Ibu, mohon maaf, kami telah berusaha sekuat tenaga, tapi apalah daya, Tuhan berkehendak lain. Anak ibu tidak tertolong, nyawanya mati. Akhirnya si ibu yang sudah, mohon maaf bahasa Sunda nggak apa-apa ya, campur ya. Si ibu yang sudah dengar kabar anaknya meninggal langsung ngaguak, golepak, pingsan. Nih salah satu kenapa perempuan tidak boleh menghadiri pemakaman, karena mereka itu lemah jiwanya, nggak kayak laki-laki gagah kuat perkasa. Bapak nama oge tongoy we. Kamu nggak sedih? Enggak. Tapi perempuan sedikit-sedikit leweh, sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit pingsan. Makanya kenapa? Anda tahu nggak? Kenapa sih perempuan kalau dipoto nggak pernah tegak begini? Selalu aja nyangeyeng. Kenapa sih perempuan mau dipoto sok nyangeyeng wae? Itu tandanya mereka butuh sandaran. Oh, di atas ada orang juga ya? Luar berpisah pada saatnya nanti setelah ujian. Sekian tahun tidak ketemu, Anda akan saling bertemu di tempat lain. Nanti yang cewek akan bertemu dengan laki-laki. Loh, kamu teman saya dulu ya? Iya. Kok dulu jelek ya? Maka pertemuan-pertemuan tersebut akan membuat mengenang hari-hari bersama kita pada saat sekolah. Maka nikmati proses Anda saat bersekolah dan rasakan nanti hasilnya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema sesuai judul, meneladani akhlak Nabi dengan hidayah Islami. Kalau saya tanya yang membuat judul apa ini maksudnya, enggak tahu. Saya juga bingung. Meneladani akhlak Nabi dengan hidayah Islami. Yang jelas ada dua kisah terlebih dahulu yang akan saya sampaikan. Semoga menyampaikan dua kisah ini bisa membuat hati kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah pertama datang dari negeri Libanon. Apa? Ada yang tahu Libanon di mana? Di mana? Tahu terminal Pasir Hayam? Belah di Tuna Salib. Libanon dulu sebelum porak-poranda hancur, mereka sering mengadakan acara Maulid Nabi setiap datang bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul, awas anak-anak madrasah tidak tahu nama-nama bulan dalam Islam. Ada makanya seorang anak yang ketika ditanya, "Dek, ada berapa jumlah nama bulan dalam tahun-tahun Hijriah?" "Ada 13, Bu." "Kenapa 13? Saya hitung, Bu ya. Muharram, Syafar, Mulud." Gitu nyebutnya tuh. Silih Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Ngacir, Rajab,
Rewah, Sya'ban. Oh, paingan jadi 13 karena Rajab dan Rewah dihitung 2 padahal eta. Makanya sejak kecil saya tanamkan ke anak-anak saya di SD dan di MI itu menghafalkan bulan-bulan dalam tahun Hijriah. Mereka bersama-sama menyanyikan lagu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tahun Hijri. Ya kata anak-anak, Anda jangan sampai tidak bisa. Tapi sayang, seribu sayang, maklum anak zaman sekarang banyak racun pada pegang HP. Nih makanya HP bisa jadi penyakit. Di sekolah dia menghafal lagu-lagu bulan dalam tahun Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Setelah pulang dari sekolah mereka sambil pegang HP, lagunya bukan kayak gitu tapi diganti. Puting-puting cara rempling, are kuring hayang ngising, keluar sieun anjing kapaksa modalna piring.